Selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas tentang routingnya. Nah, bagaimana agar PC1 dan PC2 bisa saling komunikasi. Nah, untuk saat ini mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya bisa nggak sih PC1 dan PC2 ini nih berkomunikasi. Nah, untuk itu kita akan tes langsung, kita cek dulu IP-nya. Nah, di sini sudah benar 2.10. Sini 1.10. Sudah benar. PC1 lalu kita ping ke PC2. Ping nih, kita ping lagi 192.168.210. Nih tidak bisa ya. Perhatikan di sini bahwa peringatan ada destination host untraceable. Nah, sekarang kita cari tahu dulu kenapa kok nggak bisa ping. Jadi ketika PC1 ingin ke PC2, berarti source-nya adalah 192.168.1.10, lalu destination-nya sini adalah source-nya ya. Nah, ketika PC1 ingin ping ke PC2 seperti ini, otomatis PC1 akan tanya ke gateway-nya, yaitu router 1. Tahu nggak 2.10 ini ada di mana gitu. Jadi ketika router 1 menerima pertanyaan begitu tersebut, nah router akan melihat routing. Di show bisa IP route. Perhatikan di sini bahwa FA0
router 1 tidak punya routing ke 2.10. Jadi sini hanya 10.0, 10.1, 1.0, 1.1. Di sini bahwa kita lihat bahwa router 1 hanya punya 10 10 10, hanya punya 10, mana sih nih, 10 10 10 0 /24. Lalu 192.168.1.0/24. Hal ini dikarenakan router 1 itu hanya punya 2 IP, yaitu 10.10.1 dan 192.168.1.1. Ketika kita konfigurasi dua IP address ini, otomatis muncul 2 di tabel routingnya, yaitu C. Oke, di sini saya mau tuliskan tuliskan tabel routingnya di router 1, yaitu saat ini di router 1 memiliki 2 routing, yaitu C 10 10 10 0/24. Oke, C nya besar. C 10 10 10.0/24, lalu C 192.168.1.10/24. Dimana 10.0 itu ada di FA 01, kemudian yang satunya ada di FA 00. Nah, kalau teman-teman ingat, C itu muncul otomatis ketika kita memasukkan IP address. Nah, C ini muncul otomatis ketika kita konfigurasi IP address, muncul secara otomatis saat kita konfigurasi IP address pada router. Berarti sampai saat ini ketika PC1 tanya tentang 2.10, ternyata router 1 itu nggak tahu tentang 2.10.
Itulah kenapa ping dari PC1 tidak berhasil. Begitu juga jika PC2 mencoba ping ke PC1. Ketika PC2 coba ping ke PC1, berarti source-nya adalah 192, source-nya 192.168 2.10. Destination-nya adalah 192.168 1.10. Nah, ketika PC2 pengen ping ke PC1 seperti ini, maka PC2 akan bertanya kepada router 2, apakah router 2 ini tahu nggak tentang IP 1.10 ini. Harusnya router 2 ini nggak tahu. Kenapa? Karena kita lihat dari topologinya, router 2 itu punya 2 IP, 10.10.2 sama 192.168.2.1. Berarti harusnya di tabel routingnya itu juga ada 2. Yang pertama C 10.10.10.0/24. Nah, itu ada di FA01 ya. Mohon maaf, ini ya harusnya FA00. Lalu dia punya C lagi 168 192 168 2.0/24. Dia berada di FA01. Nah, di sini bahwa kita bisa lihat bahwa router 2 itu nggak tahu bahwa 1.10 itu ada di mana. Kita bisa buktikan, kita cek di router 2. Di sini di show IP root. Nah, bisa kita lihat, perhatikan bahwa benar bahwa router 2 punya 10.0 dan 2.0/24. Jadi router 2 ini nggak tahu bahwa 2.10 itu ada di mana. Nah, maka dari itu kita perlu konfigurasikan yang namanya static routing. Tujuannya yaitu ngasih tahu router tentang suatu network. Jadi contohnya dalam hal ini router 1 perlu tahu 2.10 tentang networknya PC2. Berarti kita akan kasih tahu bahwa ke router 1 bahwa kalau mau misal ke 2.10 itu jalurnya kemana. Nah, begitu juga dari router 2. Router 2 itu dia perlu tahu networknya PC1, maka kita akan ngasih tahu router 2 kalau misalnya mau ke 1.10 atau 10.1/24 mana jalurnya gitu.
langsung saja kita konfigurasikan router 1 dulu. Nah, dari router 1 tadi kita kan pengen mengetahui networknya PC2. Berarti dari router 1 ini kita exit dulu. Kita exit. Kita ketikkan IP root. Nah, network tujuannya yaitu network PC2. Berarti IP root 192.168.2.0 255 ya. Terus selanjutnya kita konfigurasi next hop atau gateway. Jadi dari router 1 itu kalau mau ke PC2 itu pasti lewat router 2. Maka dari itu kita gateway bagi router 1 bahwa ke router 2 itu adalah IP-nya router 2 yaitu 10.10.2. Jadi di sini salah ya, di sini kita lanjut, kita ulang router IP root 192.168.2.0.255.255.255.0 lalu IP-nya router 2 yaitu ketikkan 10.10.10.2. Nah, simpelnya ini adalah kita memberitahu router 1 bahwa kalau mau ke 192.168.2.0/24 nanti silahkan tanya ke 10.10.10.2 atau nanti silahkan lewat ke 10.10.2 atau router 2 yang dimana ya 10.10.2 itu adalah router 2. Lalu kita enter, kemudian kita cek lagi do show IP root. Nah, tuh ya, perhatikan di sini bahwa sekarang punya S ke 2.0/24 gateway-nya adalah 10.10.2. S di sini adalah static, artinya routing ini kita tambahkan secara manual. Oke, di router 1 udah selesai, sekarang masuk ke router 2. Sini hampir sama, hanya saja router 2 ini menambahkan ping ke PC 1. Exit dulu. Lalu IP root
192.168.1.0 255.255.255.0. Jadi tujuannya adalah networknya si PC1, kemudian gateway-nya yaitu dari router 2 mau ke PC1 adalah gateway-nya si router 1 yaitu 10.10.1. Jadi di sini 10.10.10.1. Nah, di sini setelah itu kita bisa cek lagi do show IP route. Nah, di sini juga punya S, artinya adalah static. Nah, kalau mau menuju ke 1.0/24 silahkan menuju lewat 10.10.10.1. Nah, sampai saat ini harusnya PC1 dan PC2 bisa saling berkomunikasi. Kita coba ke PC1, kita ping lagi, harusnya bisa timeout atau 1-2 kali, selebihnya berhasil. Ping (192.168.2.10) ya. Sini timeout ya. Sudah berhasil. Ini berhasil dan kita akan mau ping lagi pasti langsung akan berhasil. Misalnya kita coba 92.168.2.10. Nah, dia langsung berhasil. Kenapa kok bisa berhasil? Karena ketika PC1 mau ping ke PC2, PC1 akan tanya ke router 1, apakah 2.10 itu ada di mana. Nah, ketika menerima pertanyaan tersebut, router 1 akan melihat ke tabel routing. Router 1 itu tahu kalau 2.10 itu ada bagian dari 2.0/24. Nah, ketika mau ke sana, silahkan tanya 10.10.2. Pertanyaan itu akan dilempar ke router 2. Ketika router 2 menerima pertanyaan, nah, ketika menerima pertanyaan tersebut, router 2 akan melihat tabel routing. Ternyata router 2 tahu bahwa 2.10 itu sudah connected, yaitu ada di FA01. Berarti arahkan ke FA01. Berarti paket sudah sampai ke PC2. Selanjutnya PC2 pasti akan reply. Nah, source-nya itu adalah 2.10, destinasinya 1.10, dikirimkan ke router 2. Kemudian router 2 akan melihat destinasinya 2.10. Nah, 1.10 itu ada di FA01. Nah, diarahkan ke router 1 bahwa router 1 pun tahu. Nih, 1.10. Nah, router 1 tahu bahwa 1.10 itu ada di FA00. Berarti akan dikembalikan ke PC1. Itu. Nah, berarti sekarang kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Setelah apa yang saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nah, sampai jumpa pada video selanjutnya.